Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat planter. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di lokasi land application atau pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit pada tanah perkebunan kelapa sawit. Ini menyambung dari konten saya terdahulu. Bagaimana faktanya di lapangan seperti apa? Ikuti konten singkat berikut ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Setelah air limbah dipompa dari kolam limbah melalui pipa induk, ya sebelum mengarah ke lokasi land aplikasi harus melewati flow meter ya. Ini diukur berapa kubik air yang diaplikasikan setiap hari ya. Ada catatan harian, rekap bulanan, dan rekap tahunan. Tujuannya untuk memantau berapa banyak limbah yang diaplikasikan tiap satuan luas. Jangan sampai melampaui dosis yang ditetapkan, yaitu 1000 meter kubik per hektar per tahun. Ini flatbed, yaitu rorak-rorak yang dibangun. Ukurannya hanya 2,5 kali 3 meter. Ini khusus untuk areal yang miring ya, rorak bertingkat ini. Dan di tempat-tempat tertentu itu tidak diaplikasikan menjelang musim kemarau ya, karena ada program pemeliharaan. Nanti ini sedimen-sedimen yang sudah mulai menutupi rorak ini akan digali baik itu secara manual maupun menggunakan alat berat. Nah, ini di ujungnya, kebetulan di sebelah sana jalan. Paling ujung ini diberi bak penampung. Kalau ada kebocoran-kebocoran atau limpasan dari flatbed di atasnya itu akan tertampung di sini. Di sini dan tidak melimpas ke jalan maupun ke perairan umum. Ini teman-teman sedang melakukan kegiatan pemeliharaan rorak atau flatbed secara manual ya. Ini hasilnya yang udah selesai. Ini penambakan flatbed yang dialiri limbah ya. Limbahnya memiliki syarat bahwa memiliki BOD di bawah 5000. Kemudian pH-nya 7 sampai 9. Ya teman-teman, tadi saya salah sebut bahwa syarat pH untuk limbah yang diaplikasikan ke LA ini 7 sampai 9. Saya koreksi, yang benar 6 sampai 9 ya. Teman-teman, untuk sistem aliran air limbah antar rorak atau antar flatbed ini dibuat seperti ini, bisa menggunakan pipa seperti ini. Dia bergerak secara gravitasi dari rorak yang satu ke rorak berikutnya. Rorak adalah istilah lain flatbed atau longbed ini ya, sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi ini tadi di sebelah kanan, untuk menuju ke rorak berikutnya di sebelah kiri bisa berupa kowaan cangkul seperti ini sebelah kiri. Kemudian berikutnya di kanan, berikutnya lagi di kiri, zigzag seperti ini. Dan air akan mengalir secara gravitasi. Ya teman-teman, model rorak yang kedua adalah long bed ya, seperti ini. Sama seperti flatbed, cuma lebih panjang ya. Panjangnya nanti tidak ditentukan dalam peraturan. Bisa 8 sampai 10 meter. Kalau terlalu panjang dikhawatirkan nanti ada masalah, susah ngatasinya kalau ada kebocoran dan sebagainya. Jadi long bed ini syaratnya harus datar lokasinya. Kalau lokasinya miring, yang sesuai adalah flatbed. Teman-teman, ini contoh long bed ya.
yang sedang diaplikasi ini, Mbak. Nah, teman-teman, yang namanya Vero seperti ini ya, panjang dia, memanjang. Ini lokasinya bisa di tanah datar, bisa juga di tanah miring, tapi searah kontur dibuatnya agar tetap tidak tumpah limbahnya. Teman-teman, kita harus menentukan titik penaatan untuk mengecek kualitas tanah yang sampelnya diambil setiap setahun sekali ya. Ini antar rora. Titik penaatan untuk pengambilan sampel tanah di dalam rora. Dan satu lagi terletak di blok kontrol atau non rora istilahnya. Selanjutnya teman-teman, kita harus membuat sumur pantau sebanyak minimal 3 unit. Satu terletak di tengah-tengah lokasi lain aplikasi. Satu di areal kontrol, areal pembanding. Dan satu lagi di pemukiman warga, itu minimal. Jangan lupa titik koordinatnya juga harus dibuat. Sumur pantau kopi berapa itu identitasnya. Nah, ini dipagar dan ditutup, dikunci seperti ini. Ini sumur pantaunya, dalamnya sekitar 15 meter. Tujuannya apa sumur pantau ini? Untuk memantau kualitas air tanah. Apakah ada dampak dari proyek lain aplikasi atau tidak. Dan umumnya tidak ada, lain aplikasi tidak mencemari air tanah. Airnya diambil setiap 6 bulan sekali, dianalisa ke laboratorium. Apa saja parameter analisanya sesuai dalam peraturan yang berlaku. Teman-teman, kita harus melakukan kegiatan seperti ini, yaitu pengukuran kebauan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Teman-teman, kita juga perlu ngecek kualitas air permukaan, yaitu air sungai bagian hulu dan hilir setiap 6 bulan sekali. Dari sisi penampakan tanaman seperti ini, area lain aplikasi memiliki tanaman lebih subur, segar daunnya. Padahal saat ini dalam situasi musim kemarau, sudah 3 bulan ini curah hujan cukup minim ya, hampir mendekati 0. Jadi ini salah satu manfaat yang terlihat dan aplikasi bagi tanaman sawit. Terima kasih Anda telah mengikuti video ini secara lengkap dan semoga mendapat manfaat. Sampai jumpa di video mendatang.